Halo J-Coiners, selamat datang kembali di sumber wawasan terpercaya tentang seluk-beluk dunia kripto. Dalam video ini, kita akan membedah 5 berita terbaru dan paling menarik dari dunia kripto. Mari kita tengok apa yang terjadi dalam industri kripto. Berita pertama, Bybit menghentikan layanan di Inggris, menyusul perubahan peraturan dari regulator keuangan. Bybit, sebuah platform pertukaran kripto yang berbasis di Dubai, telah mengumumkan bahwa akan menghentikan layanan mereka bagi penduduk Inggris mulai bulan Oktober, sebagai respons terhadap perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Perilaku Keuangan, atau FCA Inggris. Pengumuman ini dibuat pada tanggal 22 September, dengan penangguhan layanan yang akan dimulai pada 1 Oktober. Penangguhan ini mencakup penghentian pengajuan akun baru, dan akan berdampak pada penangguhan setoran, serta pembuatan kontrak baru bagi pengguna lama, dimulai dari 8 Oktober. Langkah ini diambil oleh Bybit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru yang diberlakukan oleh FCA, terkait pemasaran dan komunikasi bisnis kripto di Inggris. FCA memberikan tenggat waktu hingga 8 Oktober bagi perusahaan aset kripto untuk mematuhi peraturan ini, dan ada ancaman tuntutan pidana jika aturan tersebut tidak dipatuhi. Bybit menganggap penangguhan layanan ini sebagai tindakan proaktif untuk memfokuskan upaya dan sumber daya mereka, agar sesuai dengan regulasi yang akan datang. Hal ini juga menunjukkan komitmen Bybit untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh regulator finansial, sekaligus memberikan perlindungan kepada pengguna kripto. Berita kedua, stabilitas Bitcoin di atas $26 di tengah goncangan ekuitas. Apa selanjutnya untuk harga BTC? Bitcoin menunjukkan ketahanan yang mengesankan, dengan mempertahankan nilainya di atas level $26, bahkan dalam situasi pasar ekuitas yang tidak stabil dan penguatan dolar AS. Meskipun pasar saham, seperti S&P 500 dan indeks komposit Nasdaq, mengalami penurunan tajam sekitar 2,7% hingga 3,2%, harga Bitcoin bertahan di sekitar $26,100, naik sekitar 0,3% sejak awal minggu. Analisis dari Into the Block menyebut pergerakan harga Bitcoin yang stabil sebagai luar biasa, terutama mengingat tekanan yang dirasakan oleh pasar saham. Korelasi yang rendah antara BTC dan indeks dolar atau DXY, dianggap sebagai salah satu alasan harga Bitcoin stabil. Pemegang jangka panjang, yang dikenal sebagai hodler di komunitas kripto, mendekati jumlah tertinggi sepanjang masa, menandakan ketidakmampuan mereka untuk menjual sebelum potensi persetujuan dana, yang diperdagangkan di bursa BTC di AS. Laporan ini juga mencatat bahwa resistensi utama, terletak di atas $27.000. Meskipun BTC mencapai $27.400 sebelum pertemuan Federal Reserve, tekanan jual membawanya kembali, dengan rata-rata pergerakan 200 mingguan dan harian, diperkirakan sebagai resistensi potensial di minggu-minggu mendatang. Sementara itu, kisaran antara $26.000 dan $26.500 dianggap sebagai pendukung harga. Di pasar opsi, minat terbuka terbesar berada pada opsi put $24.000, dan opsi call $35.000, menunjukkan keyakinan pasar bahwa BTC akan tetap berada dalam kisaran tersebut dalam jangka waktu mendatang. Berita ketiga, tantangan legislasi stablecoin, dan pandangan CEO Asosiasi Blockchain. Christine Smith, CEO Asosiasi Blockchain, menyoroti tantangan utama dalam proses legislasi terkait stablecoin, yaitu menjelaskan inovasi ini kepada regulator dan pemerintah. Smith menekankan pentingnya membiarkan inovasi berkembang tanpa terhalang oleh regulasi, yang bisa memperlambat perkembangan industri aset digital secara keseluruhan. Stablecoin adalah token yang nilainya dipegang 1:1 terhadap mata uang fiat seperti dolar AS, untuk mengurangi volatilitas harga. Namun, di Amerika Serikat, regulasi masih menjadi penghalang bagi industri aset digital secara menyeluruh. Meskipun terdapat dukungan di Kongres untuk undang-undang terkait stablecoin, hingga saat ini belum ada keberhasilan dalam menerapkan kerangka hukum yang tepat untuk industri ini. Smith mencatat minat pemerintah AS terhadap stablecoin dan kripto sejak tahun 2019, terutama setelah pengumuman proyek Libra. Menurut Smith, stablecoin dapat memperkuat posisi dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, karena pada dasarnya,
mereka adalah pembungkus dolar AS. Meskipun upaya awal untuk mendapatkan dukungan bipartisan untuk undang-undang terkait stablecoin tidak berhasil, Smith terus berupaya mendekati para pemangku kepentingan di Kongres dan badan pengatur terkait. Tantangan besar yang dihadapi adalah menjelaskan inovasi ini kepada anggota Kongres yang mungkin kurang memahami teknologi. Smith berpendapat bahwa keterlibatan berlebihan pemerintah dalam pembuatan kerangka kerja dapat menghambat inovasi yang sangat baik. Meskipun demikian, Smith mengakui pentingnya perlindungan konsumen dan kebutuhan akan regulasi yang tepat. Dalam menghadapi tantangan ini, Smith menyimpulkan dengan optimisme, menyatakan bahwa masih ada kesempatan untuk meloloskan undang-undang terkait stablecoin di tahun ini, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Berita keempat, peringatan keamanan dari OpenSea, pasca pelanggaran pihak ketiga. OpenSea, salah satu pasar NFT terkemuka, memberikan peringatan kepada pengguna untuk segera mengganti kunci API mereka, setelah terjadi insiden keamanan pada salah satu vendor pihak ketiga, Nansen. Insiden ini mengakibatkan terungkapnya informasi terkait kunci API pengguna. Meskipun hubungan insiden ini dengan Nansen belum sepenuhnya jelas, Nansen telah mengonfirmasi adanya pelanggaran data yang mempengaruhi sistem keamanan mereka. OpenSea memastikan bahwa insiden ini kemungkinan tidak akan berdampak pada program yang menggunakan kunci API OpenSea. Namun, jika pihak eksternal menggunakan kunci yang terungkap, hal ini bisa mempengaruhi tingkat dan batas penggunaan. OpenSea telah merencanakan untuk menonaktifkan kunci yang terdampak pada tanggal 2 Oktober guna menjaga keamanan sistem. Meskipun OpenSea tidak merinci jumlah pengguna yang terkena dampak atau informasi tambahan selain kunci API yang mungkin terungkap, mereka memberikan peringatan kepada pengguna untuk segera memperbarui kunci API mereka demi menjaga keamanan akun. Pengungkapan ini muncul setelah perusahaan analisis kripto, Nansen, juga memberikan pemberitahuan serupa mengenai pelanggaran keamanan pada salah satu vendor pihak ketiga mereka. Pelanggaran ini mempengaruhi sekitar 6,8% pengguna Nansen, mengakibatkan kehilangan informasi seperti email, hash kata sandi, dan beberapa alamat blockchain. Berita kelima, ringkasan 5 berita teratas di dunia kripto minggu lalu. 1. FTX gugat orang tua pendiri. FTX, pertukaran cryptocurrency terkemuka, telah mengajukan gugatan terhadap orang tua pendirinya, Joseph Bankman dan Barbara Fried. Gugatan ini mengklaim bahwa mereka menyalahgunakan pengaruh mereka dalam FTX demi keuntungan pribadi, merugikan debitur dan kreditor perusahaan. Mereka juga menyoroti keterlibatan orang tua ini dalam sumbangan politik dan amal yang substansial. 2. Bybit menangguhkan operasi di Inggris. Pertukaran kripto Bybit telah memutuskan untuk menangguhkan layanannya di Inggris untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru terkait pemasaran produk kripto yang akan diberlakukan oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris. Penangguhan ini diharapkan untuk memungkinkan mereka menyelaraskan operasi dengan peraturan yang akan datang. 3. Mt. Gox menunda batas waktu pembayaran. Mt. Gox, pertukaran Bitcoin yang sudah tidak beroperasi, memutuskan untuk menunda batas waktu pembayaran kreditur rehabilitasi dari 31 Oktober 2023 menjadi 31 Oktober 2024. Meskipun ada penundaan, sebagian pembayaran mungkin dimulai pada akhir tahun 2023 untuk kreditur yang telah mengajukan informasi yang diperlukan. 4. Investasi kripto terus berkembang. Blockchain Capital, perusahaan modal Ventura berbasis di San Francisco, mengumumkan pengumpulan dana sebesar $580 juta untuk 2 dana investasi kripto baru. Selain itu, startup game blockchain Proof of Play telah mengamankan $33 juta dalam putaran awal, mencerminkan pertumbuhan terus-menerus investasi dalam ekosistem kripto. 5. Pertumbuhan industri kripto di Asia. Konferensi kripto terbaru di Asia menunjukkan momentum dan optimisme yang berkembang dalam industri aset digital di kawasan ini. Negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong muncul sebagai pemain penting dalam dunia kripto. Minat institusional juga meningkat di Asia, menandakan bahwa Asia memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan global berikutnya bagi industri kripto. Terima kasih telah menyimak berita dari J-Coin. Apakah Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pemikiran tentang berita-berita ini? Jangan ragu untuk berkomentar di bawah video ini. Saya senang mendengar pendapat Anda. Jangan lupa subscribe untuk pembaruan menarik seputar dunia kripto.
Bye.